Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Igi? Saya akan mencoba membuat perencanaan konten video pembelajaran. Khususnya sih bagi yang pemula seperti saya ini. Hal pertama yang dapat dilakukan untuk membuat konten video menarik dengan membuat perencanaan terlebih dahulu. Di sini saya sudah membuat format isiannya. Dengan memulai membuat konsep terlebih dahulu, kemudian di dalam membuat konsep kita harus membuat tema terlebih dahulu, kemudian peralatan apa yang digunakan dan outline kontennya, serta narasinya seperti apa nantinya ketika kita membuat video. Nah, selain itu, setelah konsepnya sudah selesai, kita menyiapkan stock shootnya, menyiapkan gambar, menyiapkan audio, merekam video, dan kita merencanakan jumlah scan berapa yang akan kita rancang. Kemudian kamera apa saja yang kita sediakan. Bisa saja kita pakai smartphone atau pakai kamera DSLR. Di sini kita juga bisa menulis mereknya apa. Kemudian kondisi baterainya kita juga bisa isi full apa kosong. Tapi pasti full dong ya. Peralatan pendukung kita juga bisa isi, bisa menggunakan lighting tambahan, kemudian bisa juga menggunakan mikrofon. Nah, yang terakhir, lebih baiknya dalam video kita bikin backgroundnya. Backgroundnya bisa dalam bentuk tembok, kain, ataupun wallpaper. Teknik green screen juga lebih baik, apalagi kalau kita ingin membentuk wallpaper yang semenarik mungkin. Nah, ayo mari simak proses pembuatan perencanaannya.
Alhamdulillah sudah selesai pengeditannya. Sekarang saya akan presentasikan apa-apa saja yang saya sudah tuliskan. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Mudrika. Instansi saya di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, di Man Pinrang, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang pertama, tema yang saya angkat yakni materi larutan elektrolit dan non-elektrolit, tapi saya menggunakan pendekatan ilmiah. Kenapa? Karena nanti di bagian pembahasannya, pemaparan materi, saya memberikan studi kasus supaya menghubungkan antara materi yang saya bawakan dengan studi kasus yang saya berikan di awal penyampaian. Kemudian peralatan yang digunakan ada laptop, handphone dengan headset. Outline konten, saya sedikit memanjangkan sedikit. Saya sampaikan di bagian pendahuluan, saya akan memberikan gambaran kasus tentang penggunaan cairan infus pada tubuh. Kemudian pada inti nanti saya akan menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit, mengidentifikasi sifat larutan elektrolit dan non-elektrolit berdasarkan data hasil percobaan pada lab virtual. Lab virtual yang akan saya manfaatkan itu di link belajar.kemendikbud.go.id. Di situ di dalam ada lab maya. Di situ saya akan memanfaatkan percobaan virtual larutan elektrolit dan non-elektrolit. Jadi saya manfaatkan linknya. Nanti linknya itu setelah saya paparkan sekaligus cara penggunaannya, saya akan memberikan juga tugas untuk peserta didik yang ada di rumah untuk mempraktekkan dengan membuka link belajar.kemendikbud.go.id. Jadi sekalian untuk memanfaatkan ya. Kemudian poin ketiga yakni mengelompokkan larutan elektrolit dan non-elektrolit. Bagian kesimpulannya, saya akan menghubungkan materi larutan elektrolit dan non-elektrolit dengan studi kasus penggunaan cairan infus dalam tubuh. Kemudian di bagian kedua, di akhir kesimpulan, saya akan memberikan penugasan kepada adik-adik peserta didik untuk mempraktekkan percobaan dengan menggunakan lab virtual yang bisa dikirim di linknya bisa dikirim di grup penugasan, bisa di Google Classroom untuk guru-guru yang terkendala di praktikum. Nah, bisa mempraktekkan dan memanfaatkan laboratorium maya di rumah belajar dengan link belajar.kemendikbud.go.id. Narasinya saya akan menyampaikan narasi agak lebih mendetail. Berhubung saya masih pemula, jadi dengan memanfaatkan narasi ini saya sudah ada gambaran apa-apa saja yang akan saya katakan di video yang akan saya buat. Pada pendahuluan saya akan memberikan salam pembuka dan menyampaikan kabar. Nah, ini yang akan saya sampaikan. Assalamualaikum ya. Seperti ini yang saya akan sampaikan. Cuman ada beberapa yang harus diperbaiki editannya. Yang kedua, menyampaikan gambaran studi kasus. Nah, ini akan saya sampaikan. Saya akan memberikan pertanyaan supaya adik-adik yang ada di rumah bisa sedikit menalar ya tentang pemanfaatan cairan infus ya dalam tubuh. Kemudian ini saya sudah sampaikan. Kemudian ini agak lebih mendetail ya. Saya sengaja lebih mendetailkan mulai dari apa yang saya sampaikan sampai apa saja materinya nanti pada saat di pengeditan di KineMaster. Ini akan saya sampaikan pada saat intinya di poin ketiga menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan non-elektrolit. Nah, di sini saya sampaikan sedikit, saya akan memberikan gambaran materi larutan elektrolit apa dan non-elektrolit apa. Kemudian mengidentifikasi sifat larutan elektrolit. Nah, di bagian poin keempat ini saya akan mempresentasikan
percobaan praktikum, tapi bukan saya yang praktikum, cuman saya memanfaatkan laboratorium virtual sambil menjelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam praktikum untuk menentukan daya hantar listrik suatu larutan. Apakah larutan itu elektrolit atau non-elektrolit. Kemudian mengelompokkan larutan elektrolit. Nah, di bagian pengelompokan larutan elektrolit, saya akan menyampaikan poin-poin apa saja di dalam pengelompokan. Yakni pengelompokannya ada 3, elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit. Pada kesimpulan, ada 2 hal kesimpulannya, yakni menyampaikan kaitannya pemberian cairan infus pada tubuh dengan materi yang dibawakan sebelumnya. Jadi saya akan menyampaikan apa-apa saja manfaat cairan infus, kenapa bisa kita diberikan cairan infus NaCl, kemudian menghubungkan dengan materi. Kemudian setelah saya menyampaikan, saya akan meminta kepada peserta didik yang ada di rumah untuk memanfaatkan laboratorium virtual dengan mengirim link di Google Classroom ataukah link-link penugasan untuk peserta didik, begitu. Pada penutup, saya akan memberikan pantun sedikit. Untuk saat ini belum ada, tapi rencana akan diberikan pantun untuk menghibur, karena kalau dipikir supaya tidak monoton ya, jadi makanya diberikan pantun, tapi sementara dipikir-pikir dulu apa pantun yang akan diberikan. Nah, pada penyiapan stock shootnya, saya menyiapkan gambar, menyiapkan audionya bisa saya sisipkan nanti musik, instrumen, kemudian merekam video. Iya, jumlah sekian saya ambil, saya akan mengambil gambar video saya pada saat pembukaan dan pada saat menutup gitu. Kemudian kamera saya pakai smartphone, mereknya Oppo F1s, kondisi baterai full. Peralatan pendukung saya tidak pakai apa-apa, tidak pakai lightning tambahan dan mikrofon, saya hanya menggunakan headset. Kemudian video background saya pakai tembok, teknik green screen saya tidak pakai. Nah, deskripsi background yang saya ambil itu cukup menggunakan tembok sebagai latar, karena presentasi yang dibawakan hanya pada awal scan, karena saya menyampaikan pembukaan awal scan-nya dan pada akhir scan-nya ini menutup. Nah, penyampaian materi saya cukup menggunakan latar yang sudah disiapkan di KineMaster, cukup mengedit saja di dalam sambil mempresentasikan materinya. Seperti itu. Demikian presentase perencanaan. Semoga bisa membuka wawasan teman-teman sahabat-sahabat IGI yang ada di rumah. Terima kasih, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.